Halo, balik lagi di YouTube channel Rizky dan kita ada di video Sepak Head Unit Pioneer. Sepak adalah segmen baru yang ada di YouTube channel Rizky yang kita ngebahas semua produk setelah pakai berapa lama. Dan di video kali ini sesuai dengan judulnya, ini adalah video mengenai setelah pakai head unit Pioneer DMHZ S8250BT. Head unit ini sudah keluar dari akhir tahun 2018, jadi udah hampir 2 tahun. Dan untuk pemakaian head unit ini sendiri nih, gue personal pakainya udah dari bulan Februari 2020. Jadi sekitar 6 bulan pemakaian. Gue ingetin lagi buat kalian semua yang baru tahu tentang head unit ini. Head unit ini sebelumnya udah pernah kita review di YouTube channel SM. Jadi kalau kamu semua penasaran dan mau ngeliat detail dari head unit ini, ada di linknya, ada di deskripsi. Oke? Dan keunggulan utama kenapa gue akhirnya memutuskan beli head unit ini, sebenarnya ini nggak beli sih, ini gue dapet di endorse. Jadi ini kemarin bosnya Pioneer, thank you, kirimin gue head unit ini untuk dipasang di mobil pribadi gue. Sekarang gue pakai mobilnya Fortuner VRZ. Ini adalah head unit 8 inch dari Pioneer yang fit in untuk mobil Toyota Fortuner VRZ, Innova Reborn, dan untuk Alphard sama Velfire. Nah, karena mobil gue pakai VRZ, bentuknya ngepas banget di mobil ini, jadinya gue pakai head unit ini nih dan dikasih gratis. Oke, langsung kita cobain head unit ini. Oh ya, ngomong-ngomong tentang dikasih gratisnya, sebenarnya memang karena gue sendiri yang mau. Jadi ini gue nggak di endorse nih awalnya. Jadi karena kan kita waktu syuting untuk head unit seri ini di bulan Februari kan nyobanya di mobil gue kan ya. Nah, karena nyobain di mobil gue, terus gue bilang sama si tim Pioneer, nih head unitnya bagus, mau dong kirimin satu order ceritanya. Oh ya, iya rencananya mau dipasang di mobil saya. Oh, kok dikirimin aja nih buat Ko Rizky gratis. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Oke, jadi karena memang ini head unit pilihan gue, 2 keutamaan yang gue suka. Satu, modelnya fit untuk Toyota Fortuner, dan yang kedua punya Apple CarPlay. Dah, itu aja kenapa akhirnya gue mutusin gue mau pakai head unit Pioneer ini. Keunggulan-keunggulan lainnya langsung nih kita bahas ya. Pertama, tadi kalian bisa lihat pada saat gue nyalain mobil, langsung si head unit ini hidupnya cepat. Jadi booting time-nya tuh nggak lama. Kemudian juga yang gue suka dari head unit ini, secara bentuk, tadi sempat gue mention, kalian bisa lihat nih ya, bentuknya udah presisi untuk mobil Toyota Fortuner, udah plug and play. Layarnya juga layar terbesar dari Pioneer yang pernah keluarin. Ini layar terbesarnya nih, 8 inch. Fitur unggulannya Apple CarPlay yang paling kepake buat gue. Kemudian juga dia punya Android Auto dan punya WebLink. Sekarang kita langsung cobain fitur Apple CarPlay yang sering dipakai sama gue nih di keseharian gue. Oke, karena memang si USB-nya kalau kita ganti head unit, nanti tuh kabelnya akan nyambung. Biasa taruhnya di dalam laci. Dan gue beliin nih USB extension yang tampilannya udah langsung OEM untuk mobil Toyota. Ini juga belinya murah, 150 ribuan. Terus gue colok kabel begini, bisa sambil ngecas handphone dan sambil Apple CarPlay-nya hidup. Nah, jadi sekali colok, masuk ke menu, terus dia ada pilihan mau masuk ke Apple CarPlay atau mau masuk ke WebLink. Oke, gue pilih Apple CarPlay. Nah, langsung otomatis masuk ke Apple CarPlay. Di Apple CarPlay sendiri biasanya 2 fitur yang paling kepake untuk gue. Pertama adalah fitur untuk musik. Keseharian gue selalu pakai Spotify, jadi pada saat gue pakai Apple CarPlay, semua lagu-lagunya dan tampilan Spotify-nya tuh muncul. Kalau ternyata gue ngerasa nggak nyaman milih-milihnya di layar, gue mau milih dari handphone pun dia masih bisa. Gue kecilin dulu nih, nanti kena copyright. Oke, nah gue mau milihnya dari handphone langsung. Top Hits Indonesia, Savage Love, langsung tuh dia mutar main. Termasuk juga kalau nerima telepon atau mau melakukan panggilan. Nah, jadi kalau gue mau nelfon siapapun gue bisa nih. Contoh ya, calling Vicky.
Calling Vicky Ranger, mobile. Langsung tuh nelfon. Jadi kalau lagi nyetir, aman. Tadi pasti nanya nih, kenapa kok? Udah matiin. Oke, berikutnya yang kepake adalah fitur Maps. Nelfon balik. Oke, fitur yang kedua yang biasa gue pakai itu adalah fitur Maps. Dan untuk keseharian gue selalu pakai Waze. Ini aneh tapi nyata, walaupun gue pulang ke rumah aja kayak iseng gitu loh, suka kayak ngelihat Waze, ini berapa lama sih nyampe rumah. Ya gitulah, zaman sekarang kita kayak udah ketergantungan sama teknologi. Ya udah, ini adalah dua fitur utama yang biasanya gue pakai di Apple CarPlay. Sebenarnya gue juga punya handphone Android, ini handphone kerjaan nih. Tapi handphone Android ini belakangan nggak pernah dipakai untuk personal. Jadi ya udah, Android Autonya nggak gue pakai. Next, gue mau ngebahas tentang fitur web link yang dipunya sama head unit Pioneer DMHZ S8250BT ini. Dia punya fitur web link. Caranya tuh nanti kita harus download aplikasi web link di handphone, jadi baru bisa connect. Oke, ini langsung ya. Dibentuk fitur web linknya seperti ini. Kegunaan utamanya untuk web link karena dia bisa nyambungin YouTube. Jadi kalau kamu semua pingin nonton YouTube langsung dari head unit bisa. Coba iseng cari videonya Blackpink waktu Coachella. Nah ini, kalau mau nonton Blackpink. A few moments later. Ya, keterusan gak sih kan? Oke, jadi itu tadi dua fitur utama yang biasa gue pakai di head unit, dan tadi plus gue udah bantu nunjukin ke kamu semua fungsi web link. Ada lagi nggak sih kelebihan dari head unit ini? Kurang lebih sih dari secara skala settingan, di video yang tadi di SM juga udah dijelasin kan kelebihan dari settingan, jadi kalian bisa nonton videonya. Biar nanti dari channel Rizky bisa juga pindah ke channel SM. Dua-duanya di subscribe, dua-duanya di likein videonya. Oke, overall pengalaman gue selama 6 bulan pakai head unit DMHZ S8250BT ini, gue bisa merekomendasikan buat kamu semua yang punya mobil Toyota Fortuner, yang punya mobil Toyota Innova Reborn ataupun Alphard Vellfire yang pengen ganti head unit plug and play OEM, kualitasnya bagus, ini recommended banget. Kalau gue kasih nilai 1 sampai 10, mungkin gue bisa kasih nilainya tuh 9. Kenapa gue kasih nilai 9? Satu, setelah pemakaian 6 bulan ini gue nggak pernah ngerasain masalah lemot. Itu nggak pernah. Jadi semuanya ini cepat, operating systemnya juga cepat banget, connect bluetooth-nya juga cepat banget, auto connect bluetooth-nya juga selalu on. Yang kedua, pada saat gue pakai head unit ini juga belum pernah nge-crash. Kan sering tuh ya head unit ada problem kan. Nah yang ini nih belum pernah nih si head unit Pioneer ini. Dan yang ketiga, kelebihannya head unit ini secara hasil suaranya bagus. Jadi kalau teman-teman pingin punya audio yang memang suaranya bagus, sumbernya selalu kalian putarnya dari head unit, ya pakai head unitnya harus yang branded, salah satunya Pioneer ini. Itu sih tadi 3 keunggulan utama kenapa gue memberikan nilai 9 untuk head unit ini. Dan kita bahas masalah kekurangan. Nah, kekurangannya ya sih fair juga sih Indre, jadi nggak cuma kelebihan doang tapi kekurangan ya. Satu sih, mungkin layarnya nih belum HD. Jadi karena sebelumnya di mobil Toyota Harrier gue pakai Kenwood 918 yang DDX 919WS itu 918WS, ini head unitnya. Head unitnya ini layarnya udah HD dan udah kapasitif touchscreen. Jadi kalau nonton apapun lah dari si head unit tuh layarnya lebih jernih. Yang ini nggak sejernih yang udah HD. Dan kalau yang si Kenwood udah kapasitif, ini masih resistif, tapi masih oke. Resistifnya juga nggak yang lemot nih ya. Kita coba-cobain kan enak tuh. Ntar ditambahin juga di footage ya. Jadi walaupun ini layarnya resistif, tapi masih enak. Oke, kita balik lagi ke Apple CarPlay. Nah, dia agak jeda dikit kan waktunya, tapi nggak lemot. Tuh, ini loh yang gue maksud nggak lemot tuh begini. Oke.
Itu dia tadi sepak setelah pakai head unit Pioneer selama 6 bulan. Ini adalah sharing experience yang gue alamin. Tapi kalau kamu semua juga punya pengalaman yang bisa kalian sharing tentang head unit Pioneer, boleh isi kolom komentar di bawah. Tentang pemakaian head unit brand apapun juga boleh, biar semua yang nonton video ini juga dapat info tambahan dari kamu semua yang nonton. Gue Rizky, undur diri dulu. Thank you udah nonton video ini. Don't forget to be better and be positive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.